Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan atas semua limpahan nikmatnya, wabil khusus nikmat iman Islam yang masih kita pegang di hati dan dada kita sampai detik ini, yang tentunya harus kita pertahankan, kita istiqomahkan sampai Allah memanggil kita secara husnul khotimah, dan salah satunya adalah dengan bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai di adab tentang mengingat Allah, adab kepada Allah, bersyukur dan mengingat Allah. Dan salah satu cara mengingat Allah adalah berzikir, dan kita sampai di adab berzikir yang lalu pernah saya sampaikan, yaitu berzikir dengan rasa syukur kepada Allah, kemudian berzikir dengan mengingat semua nikmat Allah. Artinya ketika panjenengan berzikir wirid dengan ingat semua nikmat Allah, kemudian berzikir dengan memuji Allah dalam segala keadaan, artinya dalam kondisi sehat atau sakit, punya duit atau enggak, pokoknya zikir. Kemudian termasuk adab dalam berzikir adalah mengingat keagungan Allah dalam ciptaannya. Jadi kita ingat bahwasanya Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, dan tentu ketika kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Rabbun itu maknanya yang menciptakan, yang mematikan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menyembuhkan, yang memberi rasa sakit dan seterusnya. Jadi kita ingat semua yang ada di dunia ini adalah atas izin Allah. Kemudian kita libatkan seluruh indera. Makanya ada orang-orang yang kemudian ketika menyebut nama Allah itu wajilat qulubuhum, hatinya sampai bergetar, sampai dia itu menangis. Dan orang-orang yang berzikir kepada Allah, ahli zikir itu mereka enggak melihat keadaan bahwasanya zikir itu harus dalam kondisi di masjid silau, bahkan dalam kondisi dia mau tidur, dia berbaring, dia duduk, dia naik motor, dia jagong ketika dengan jagongan yang disetel musik-musik dia pilih zikir, ketika piknik, dalam perjalanan, dimanapun dia berusaha untuk zikir, tentu kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti toilet dan seterusnya. Kemudian orang yang senang berzikir akan senantiasa berzikir dan sesering mungkin, dan dia akan benar-benar berkonsistensi dalam zikir terus-terusan, gak malas-malesan, tiap hari dia berzikir. Dan kayak orang yang tiap hari berusaha untuk makan itu, nek telat makan lapar, nek telatnya kesuwen asam lambung dan seterusnya, maka orang-orang yang senang berzikir dia pun juga akan merasakan kegersangan jiwa kalau dia sampai males dalam berzikir atau terlewat dalam berzikir. Sampai ada itu saya punya kenalan tuh, dia sering zikir pagi, zikir petang gitu. Tuh ketika dia lupa zikir pagi itu dia itu kayak orang gelisah gitu. Begitu pula ketika dia lupa zikir petang itu dia juga kayak orang gelisah. Dan bahkan zikir itu pun yang banyak itu pun dia hafal kayak gitu. Nah, sebenarnya saya udah pesankan buku ini, belum ada, belum datang. Nanti nek datang tak bagiin gratis satu-satu, tinggal dibaca. Situ tinggal jenengan baca tiap pagi dan petang. Dan Nabi menjanjikan kalau mereka yang mau membaca itu tiap pagi dan petang, dibaca pagi maka akan dilindungi dari syaitan sampai petang, dibaca petang maka akan dilindungi dari syaitan sampai pagi dan seterusnya. Maka harapannya kita bisa terlindung dari fitnah. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk adab juga adalah ketika kita berzikir, kita memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu ketika Allah yang Maha melihat kita bermaksiat. Malu ketika Allah yang Maha tahu kalau kita tidak atau malas dalam beribadah. Makanya Nabi mengingatkan istahyau minallah haqqal haya. Maka malulah kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu. Termasuk ketika berzikir kita malas-malesan, wong Allah aja ngasih oksigen gak hitungan, ngasih air gak hitungan, digerucuk udan iso ketesok nanti sore tutuke bengi gitu kan, gak hitungan gitu kan.
Maka kenapa kita sebagai hamba yang jelas-jelas ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau keberadaan kita itu untuk ibadah, tapi untuk berpikir saja kita malas. Dan tentu amal ibadah yang termasuk kategori paling ringan ya zikir. Sampai Nabi SAW mengatakan khafifatani kalimatani, dua kalimat khafifatani fil lisan, yang sangat ringan di mulut, kemudian sakilatani fil mizan, tapi bisa menambah timbangan amal jenengan di yaumul mizan, di saat semua amal itu akan ditimbang, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ucap subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim enggak nyampe semenit, cukup semenit, 10 detik aja enggak nyampe gitu. Maka terkadang ya itu tadi, kita sering lupa, bahkan sosok ya sering malas gitu. Sehingga Nabi mengingatkan istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kepada Allah itu dengan sebenar-benarnya malu. Jadi kalau sampai kita itu malas mengingat Allah itu harus diizin. Karena Allah itu enggak lupakan kita setiap saat Allah ingat sama kita. Kemudian termasuk adab atau etika dalam berzikir itu adalah dengan suara lembut. Jadi enggak kemudian bengok-bengok atau sebagian orang la enggak seperti itu. Bahkan larangan itu atau perintah untuk bersuara lembut itu ada di dalam Quran. Jadi bukan cuman omongan syekh atau ulama tertentu, Quran Pak. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu dalam dirimu, dalam hatimu. Jadi kan enggak bengok. Dan itu pun juga masih ditambahi lagi oleh Allah firman-Nya, tadarruan, dengan rendah hati. Jadi di dalam hati kon merendah. Berarti kan serah banter dari situ aja. Kemudian wakhifatan, dan dengan penuh rasa takut. Itu juga bagian dari tidak bengok-bengok. Ngomong biasanya bengok-bengok ngomong kepakian gitu. Artinya kalau orang yang takut itu biasanya ngomongnya alon-alon. Banter-banter, oh kan gitu toh. Tapi nek melu bengok-bengok ya berarti itu kayak nantang gelut kan gitu kalau orang ngobrol sama orang gitu loh. Misal ada taruhlah misal preman atau orang asing menguasai satu tempat dalam artian dia suka berbuat jahat gitu kan. Terus kita nggak pengen didolimi dia, kita ngomongnya jalan kayak gitu kan. Maka di sini juga dibahasakan bahwasanya fi nafsika, dalam dirimu. Kemudian tadarruan, merendah itu berarti kan tidak meninggi. Kemudian wahifatan, dengan penuh rasa takut. Dengan rasa takut juga enggak kemudian bengok-bengok gitu kan. Nah, ditambah lagi yang keempat, wadunal jahri minal qaul. Ini malah lebih jelas lagi kalimatnya. Serta tidak dengan suara yang keras gitu. Dan ketika ayat Quran itu bermakna dua, yaitu muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat itu cetha, mutasyabihat itu perlu penafsiran oleh ahli tafsir atau ulama tertentu, perlu ditanyakan. Maka ayat ini termasuk muhkamat, cetha. Dibaca artinya itu tak jenengan harus paham ini maksudnya apa. Tapi kalau ayat mutasyabihat itu contohnya alif lam mim, itu perlu ditanyakan ke ulama itu maksudnya apa. Ya. Tapi kalau ini jelas 4 kondisi, yaitu fi nafsika, tadarruan, wahifatan, wa dunal jahri minal qaul. Yang 4-4-nya ini mengindikasikan suara pelan. Maka dikir itu bener nggih. Nek jenengan jeng tahlilan silakan, la ilaha illallah. Alon-alon wae gitu. Tapi kalau udah la enten mulai sing ngoten niku karo sikile digedruk-gedruke ning lantai. Terus kadang enten acarane niku terus dikeki panggung, gedruk-gedruk ning panggung nanti ambrol orang enten. Nah, maka hal-hal seperti itu melanggar enggak cuman hadis ya, ayat gitu loh. Quran surat Al-A'raf ayat 205 gitu. Makanya nanti dalam sebuah riwayat itu ada sahabat yang dikira itu kenceng-kencengan, Nabi itu ngelekke sebentar-bentar. Kowe iki ora lagi nyebut Gusti sing tuli, sing budek gitu. Allah itu Maha mendengar, jadi enggak usah banter-banter. Oke, ini adab ya. Jadi fi nafsika tadarruan wa hifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi 1 2 3 ini cek merasa belum jelas, yang keempat itu tahu banget. Jangan dengan suara keras. Wa dunal jahri, jangan keras minal qaul, dari suara. Jadi jangan bersuara keras. Alon-alon aja.
Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berzikir, maka kita juga berusaha untuk merasakan kehadiran Allah. Ning bukan terus kaya wong sufi, Allah kita teko ning ngarepe kita atau mlebu ning awake kita mboten nggih. Sampai mumpung ngono, dadi kok roe munggah ning langit nyatu karo Gusti Allah medhuk ning awake mboten nggih. Maka merasakan kehadiran Allah lebih kepada bagaimana Allah itu rahmatnya itu sampai ke kita, bagaimana ketenangan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang berzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, artinya bakal ayem itu kita dapatkan. Dan otomatis kayak gitu itu enggak didapatkan dengan orang yang zikirnya ngebut gitu. Pramila panjenengan nek bar salat napa wajib niku zikir nggih alon-alon mawon. Subhanallah. Dinikmati ngono lho, subhanallah. Subhanallah. Nah, selak kesusu Mas ya 10 rasa 30 Lah kesusu banget selak arep lunga meneh gitu kan. Ya wis 5. Mboten apa-apa. 33 itu bagi yang memang punya kelonggaran. Artinya nek jenengan mulih ya ora nonton TV ya toh santai subhanallah. Allah yang maha napa? Subhanallah. Allah yang maha suci. Suci dari apa? Suci dari kesyirikan, suci dari segala hal yang jelek. Kemudian Allahu Akbar. Dinikmati kan lho, alon-alon. Niku ketok kok nek wong duwe itu semangat. Terakhir ngene-ngene tok enten gitu. Kayak ngopo gitu. Subhanallah. Akhirnya subhanallah. Ora cetok gitu, subhanallah. Lobar bubar gitu kan. Ora cetok gitu. Makane ketika jenengan model wirid ngoten, yak-yakan ngoten niku ora krasa penak. Kok wirid jenengan mangan coba mangan yak-yakan keselek gitu kan. Jenengan dahar alon-alon kok dinikmati. Sebutir demi sebutir nasine itu lho. Ngilat dirasake enake masakane bojone. Asin kok. Niku jenengan bisa menikmati kan nonton niku lho sing piye-piye nge-review makanan apa nge-review ya apa to enggak artine jelaske soal makanan itu. Wah, ini enak banget teksturnya lembut, empuk. Jadi enggak usah dikunyah langsung lumer gitu kan. Iki mangan apa to? Mangan es krim atau mangan apa gitu. Nah, maka makanan saja bisa kita perlakukan seperti itu, maka zikir harusnya bisa seperti itu. Makanya dengan makanan yang bergizi harapannya engko sehat, seger, waras. Nek cek nom-nom cilik-cilik gitu nanti harapannya slogane petinggi negara kita engko 2045 dari generasi emas gitu. Lah Allah niku pun janjek ya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nek kita mau berzikir, hati tenang, hati ayem, pikiran lejer enak, mboten sumpek, mboten ruwet. Kok nganti kerep dikir sik ngono ah, dikire dicek. Kaya ngopo? Jojo nggih niku subhanallah. Sulastri. Malah nyeluk sapa gitu. Nggih. Ampun nggih. Jadi santai mawon, dinikmati bener-bener dinikmati. Saestu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk adab dalam berzikir adalah penuh rasa harap dan takut. Dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi ayatnya hampir mirip dengan yang tadi, cuma disebutkan dua, yaitu tadarruan wa khufyatan, dengan merendah diri dan dengan penuh rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Jadi orang yang berzikir dengan kebut, bengok-bengok, terus karo gedruk-gedruk karena sok-sok ya karo joget barang gitu kan. Itu sampai dibahasakan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang orang yang melampaui batas. Berarti itu termasuk saya melampaui batas. Sehingga kalau itu melampaui batas ya mesti enggak akan tercapai tujuan dari zikir itu. Ketenangan itu mesti enggak dapat itu. Enggak dapat. Makanya ngapunten nggih. Enten biaya-biaya niku nekani majelis-majelis ngoten niku ya pas ning kono dhek merasa bahagia, mulih kok kono ya mumet meneh gitu kan. Mulih kok kono ya enggak langgeng rasa tenangnya itu. Makanya yang harus dengan pahami ketika Allah itu berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tuh enggak akan mengingkari janji. Ning kok kita itu sholat itu ya bagian dari zikir, nanti kita jelaskan lagi kan. Mengingat Allah itu kan ada banyak cara. Zikir itu yang paling ringan, terus sholat, terus majelis ilmu gitu kan.
Tiga, paling enggak tiga lah. Nanti kita jelaskan masing-masing ini adabnya dan keutamaannya. Adabnya dan keutamaannya. Harapannya dengan kita menjalankan ini ya semampunya, taqullah mastaqtum, kita mendapatkan rasa atau renteknya hati untuk selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam poin berikut ini yaitu Allah mengharapkan kita itu kalau berzikir itu dengan penuh rasa harap dan rasa takut. Jadi jenengan ini ngersake napa niku mang sebutke dalam doa, dalam zikir jenengan itu tentu pengarep-arepe nggih kabul gitu kan. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar gitu kan. Jadi yang namanya doa itu ada dua. Doa yang bermakna zikir, jadi muji Allah tok itu bisa. Atau doa yang bermakna meminta. Jadi itu masih satu keluarga antara doa dan zikir itu. Cedak-cedak gitu loh, enggak jauh gitu. Nah, maka Allah menekankan innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak senang sama orang yang melampaui batas ketika tadi itu zikir ngebut, kemudian omongannya ra cetha, ra jelas, bengok-bengok gitu kan, karo joget-joget gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk adab dalam berzikir adalah ketika panjenengan berzikir dengan itu juga punya pengarep-arep atau keyakinan yang baik bahwasanya Allah akan memberikan kebaikan atas apa yang jenengan ucapkan. Contoh nih, Nabi SAW mengatakan man qala la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu kan kalimat yang sering jenengan dengar toh, atau bahkan mungkin jenengan sering ngucap toh. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Iku biasane napa? Biasane napa? Pak Tito. Biasane bar zikir subhanallah 33, Allahu akbar 33, alhamdulillah 33, tutupane kan niku toh. Nah, maka di sini dikatakan secara khusus zikir itu secara khusus dikatakan dalam riwayat ini, riwayat Imam Bukhari, dikatakan bahwasanya fi yaumin mi'ah marrah kanat lahu adalah asri riqabin. Nek nganti niku diucapke ping 100 niku kaya bebaske 10 budak. Umpami niki budak sing seger. Budak sing seger ya awake gede, keker, sehat, seger waras, ora duwe cacat, sregep sisan. Itu budak sing utama. Umpami budak sing utama niku regane misal wae 50 dirham, 50 dinar. 50 dinar niku 50 ping 4 iki ketemune 200 gram. Nek sak grame kuwi sak yuta misal pada saat ini pun sak yuta setengah. Kuwi berarti wis 200 yuta. 200 juta ping 10 2 miliar. Nah, termasuk ibadah yang utama dalam Islam itu salah satunya dalam konteks mengeluarkan uang selain zakat, dan zakat itu kan wajib buat yang mampu. Maka termasuk yang utama itu bebaskan budak. Sampai Nabi mengatakan wong sing bebaske budak, engko ning akhirat dibebaske saka neraka kaya dhek bebaske budak. Dadi nek budake tangane loro, sikile loro komplit, ya engko orangnya itu akan dibebaskan utuh gitu. Tapi nek misal budak ini ku tangannya setunggal, ya berarti wong ini ku dibebaske atau dijamin bebas dari neraka niku sesuai dengan organ si budak ini. Oh ternyata tangannya renek siji, ya berarti sing sijine ini tetep kok ditimbang karo Gusti Allah ngoten lho. Lah maka di sini kok sing dikatakan jenengan misal randedet nek bebaske budak wong tadi butuh duit pinten wong siji wae. Butuh duit 200 juta kan. Nek 10 berarti 2 miliar gitu kan. Niku nek awake dhewe kan bebaske budak hari ini misalnya perbudakan yo ngapunten rata-rata kan yo abot itu 200 juta. Wong kadang infak 2000 sosok lali gitu ya. Kodit 5000 ndelok bakal cilok tuku cilok, pasti dol pokoke kotak infak. Nah, maka Nabi mengatakan sapa wong sing ngomong la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ping 100. Ping 100 maka itu setara kaya bebaske budak 10. Nek 10 wau 2 miliar. Berarti nek 2 miliar diporo 100, berarti ketemune 20 yuta. Berarti la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu itu setara dengan jenengan infak 20 yuta. Dengan catatan rego emas sak gram sak yuta. Nek rego emas sak grame dan teknis atau cara untuk ngumpulke pahala sedemikian rupa sehingga ngapunten wong ora duwe niku nek kersa niku iso mbalap wong duwe gitu loh. Makanya dulu ketika orang-orang enggak punya ini ngeluh sama Nabi, ya Rasul, sabaqal
agnia, sahabat-sahabat yang sugih itu sudah mendahului kami. Mereka sedekah, kami nggak bisa nyusul. Gimana? Akhirnya Nabi ngajari loh, dikira iki wirid iki. Sesuai protes meneh si orang-orang yang nggak punya, ya Rasul. Mereka masih ngerti nek dikir punya keutamaan mereka yo dikir, dadi sugih, rajin sedekah, rajin dikir coba. Nah kita yo pengen nyalip pripun itu kan. Kata Nabi SAW, fi bidi ahadikum sedekah. Dalam kemaluan istrimu ada sedekah. Ra percaya dhek gitu. Napa nggih? Kata Nabi, "Loh bukankah nek kamu mendatangi yang haram kamu dapat dosa?" Iya lah, maka nek kowe nekani sing halal kowe entuk pahala. Padahal wong nek sugih niku ngapunten, umume nek ra sibuk ya loro-loronan kan ngoten, umume lho ya gitu lho. Nah, maka nek sing ra duwe gitu kan, kadang ya bareng kerja ya wis nek arep sedekah ya nang bojone enggak mboten ana apa gitu kan. Di bulan baleni anake akeh teng jerindil ya ora apa-apa. Malah entuk pahala sak akeh-akeh gitu kan. Ngoten. Jadi enggak ada napa istilahnya mentok dalam ibadah Islam itu enggak ada. Pokoknya kudu apa wae kudu dicari celahnya. Nggih. Jadi jangan sampai jenengan itu melewati hari niku mung domblang suwung itu ampun gitu ya. Jadi sak meneng-menenge jenengan entah nunggoni sinten entah memang yo sra nunggoni sapa-sapa to pengen lingguh tok ning arep omah napa ning teras wis karo wirid karo zikir gitu. Napa karo ningali nek gadah peksi karo wirid karo zikir itu biar penak gitu nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya keyakinan setiap yang jenengan ucapkan dalam artian zikir yang jenengan lafalkan itu pasti ada balasannya. Dan memang dalam beberapa hadis disebutkan kayak ngeten iki, maka kalau panjenengan belum tahu apa keutamaannya, walaupun nanti saya sebutkan sebagian. Ini kan hadisnya banyak, jadi nggak semua saya sebutkan. Maka sak unen-unene kalau itu adalah zikir, insya Allah tetap untuk pahala, ngoten maksud saya. Walaupun jenengan ro ngerti iki faedahe apa, nek anggere kuwi zikir lho ya. Mboten iso-iso lho nek zikir pokoke subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Nomle iki wau la ilaha illallah ta'ala syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Atau jenengan maca ayat kursi atau jenengan maca napa? Kalimat-kalimat thayyibah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka semua apapun itu selama itu konteksnya adalah wirid-wirid yang baik, maka panjenengan pasti akan mendapatkan pahala. Enggak mungkin enggak. Nah, wabil khusus ketika jenengan ketemu dalile, nah niku mantep malah marah menguatkan hati kita untuk oh iki sing tak waca, sing tak pilih iki. Ya wau kula pun sanjang, jane kula pun orderkan buku zikir pagi petang. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan sudah ada. Ini kula dumi, tinggal maca. Nek maca niku enak. Enten dasare ya iki hadis iki kan diwaca bulan baleni. Wis dibuka kok ngarep tekan buri tekan ngarep gitu kan. Wis dipenakke gitu kan. Kemudian berzikir dengan keyakinan bahwa Allah mendengar segala doa. Tadi kan sudah saya sebut bahwasanya ini namanya doa itu ada dua, yaitu doa yang bersifat zikir tok memuji Allah, ada doa yang kemudian meminta. Maka apapun yang jenengan lafalkan, apakah zikir apakah doa, maka Allah pasti akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Wabil khusus ketika bentuknya adalah permintaan, Allah pasti mengabulkan. Mung wong tuwa niku sayang kalih putra. Ning wong tuwa sing sayang karo putra mboten mesti kabeh sing dijaluk putrane dikeki. Misal putra jenengan lagi watuk pilek, njaluk es krim nganti nangis-nangis gedru-gedru ya tetep jenengan tukokke kan mboten to. Mesti jenengan rem. Kenapa? Karena jenengan ngertos nek ditukokke es krim efeknya tambah ra karu-karuan. Maka Allah lebih kenal pada kita daripada kita kenal anak kita. Atau bapak kita kenal kita, sehingga ketika panjenengan nyuwun napa kemawon sumangga, tapi kok ora kabul atau dikabulke mung sithik, njaluk edit 100 miliar kok dikei 1 miliar Pak Tito, ya alhamdulillah gitu kan, gitu. Tapi kadang enten wong ora tau njaluk ning pengen lho kan aneh ngoten niku. Makane mang njaluk supaya paling mboten dikei raketan sithik gitu lho. Tapi nek ora tau njaluk ora dikei kan sakjane wis pas, lah malah nesu. Kok tanggoku kok bar tuku mobil ganti mobil yo. Kok aku ora yo. Nah, pertanyaane jenengan tau ndonga ora njaluk mobil. Sing enek mung bendina meri ngene tanggane. Lah iku enek rata-rata ngoten. Tapi mbok yao sekali-kali jenengan ngatung gitu lho, nyuwun kalih Gusti Allah, ya Allah kula nyuwun mobil. Nah, nek mobil ra tekan kok kemudian dikeki motor kan wis lumayan gitu lho.
Tapi nek ra tau ndonga, enten niku piye ngoten niku, ra tau njaluk ning pengen lho piye ngoten niku. Artinya kalau Allah pun enggak ngasih yo jare sak pase. Lho omongnya Allah ngerti isi hati. Lho iya Allah ngerti isi hati, tapi Allah seneng nek niku dilafalkan. Allah seneng kalau itu diminta. Makanya nanti dalam sebuah hadis dikatakan Allah itu malu. Jadi termasuk sifat Allah itu Allah punya rasa malu. Kapan? Ada syaratnya nggih. Kapan? Ketika ada seorang hamba nganti ngene tangane, njaluk kok didudut urung dikabulke, Allah itu malu. Nah, ning ngene ku wau pas Allah malu delalah Allah juga tahu wong iki nek njaluk kuwi tak kei lah kok gak salat. Nah, makane kadang bareng ngene Allah jane meh kei. Ning kok ngerti karakter orangnya nek duwe duit terus ora tau sapa masjid, akhire ya ora dikei duit mung dikei selamat lho ngoten lho. Jadi dalam Islam itu penak dalam merumuskan keadaan itu. Ning kadang manungsa niku gawe rumuse dhewe akhire mumet. Ra iso nyandaki, ra tekan atine, ra tekan pikire, pilih bunuh diri niku kuatah gitu kan. Maka yang harus kita pahami, hati-hati sama yang namanya setan. Jadi apapun yang jenengan mau, Allah itu tahu. Mintalah gitu loh. Adapun nanti Allah kabulkan apa dan bagaimana, itulah yang terbaik. Ngoten. Nggih. Orang andel coba Pak Tito ndonga njaluk bojo meneh gitu kan. Ora dikira dikeki gitu. Mergo ngerti mungkin iki siji bobote mbiyen pas dinikah 50 wis nikah 20 tahun bobote mung 52 nambahe 2 kilo gitu. Dek dhewe yo gering gitu kan. Anggot bojone loro malah kaya longlet dah. Makanya direm oleh Gusti Allah. Ngoten nggih. Maka enggak selalu nggih permintaan itu dikabulkan. Makanya permintaan orang Islam itu ada 3 kemungkinan. Dikasih sesuai yang diminta, atau diganti yang lain, atau ditunda di akhirat. Pokoknya genah dikei. Nek nganti ora dikei satu di antara 3 ini, maka kata Nabi, wa mat'amuhu haramun, wa masrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah. Bisa jadi karena makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, uripe bergelimang dengan barang haram, ya terus piye mosok ya ndonga dikabul, ra mungkin dikabul. Kata Nabi ngoten. Jadi panjenengan tinggal introspeksi. Aku dikei dikabulke ora, digenti ora. Nek ditunda ora ngerti wong untuk ngerti ditunda niki jenengan kudu mati dhisik gitu kan. Nah, maka karena nyandaki loro iki ra tekan, dikei ora, digenti ora. Nah, maka bersuudunlah pada diri sendiri. Jenengan harus cek pangananku wis bener urung. Ombe-ombeku bener urung ning omah. Oh bener aku ora ngombe jiu, ngombeku Zakia. Ditekokke ning garwane. Mas entuk iki mau kok ngendi? Oh nyolong ning warunge tanggane lah niku mungkin. Walaupun banyu putih ning anggar colokan nggih haram to Bu Pak gitu loh. Atau mungkin beras itu kok ngendi? Oh iki beras raskin aku nyolong sithik wae kok ngono. Nah, kan aku RT gitu. Enggak boleh gitu. Walaupun itu bukan zatnya haram, tapi ketika cara mendapatkannya haram ya tetap enggak boleh gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku harus diintrospeksi lagi. Kemudian seorang muslim punya adab dalam berdoa, yaitu dia kemudian menjaga kualitas dan kesungguhan dalam doa. Tadi yang tak sebut tadi, enggak boleh ya-yaan ngebut, ya-yaan. Makanya di dalam Islam dikatakan ud'u, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Nek ndonga marang Gusti Allah, mang yakin nek bakal dikabul. Sehingga Allah dalam hadis qudsi mengatakan bahwasanya ana indadoni abdibi. Aku ki kaya prasangka hambaku. Makanya selalu saya contohkan orang-orang yang kemudian hidupnya dengan cara mencari makan yang haram. Ngapunten, zaman enom jual diri regane larang. Makin tua kon leren ngomongnya sing halal wae ra cukup kok meneh dadak. Sing haram wae kurang kok meneh dadak sing halal gitu. Akhirnya nggih diamini karo malaikat, diputuskan oleh Allah sajeke urip nggih. Kerjanane ngoten niku ra mari-mari. Dadi ket awake langsing nganti awake gedhi, ket payu nganti remek ya tetep ten mriku papan panggonane sampai dulu regane mungkin sekali 1.200 yuta sampai 2.000 dilakoni gitu kan. Karena dia memprasangkai rezekinya cuma dari jalan itu, nggak ada jalan halal yang bisa dilakukan atau dikerjakan. Makanya kayak yang pernah saya ceritakan mungkin kayak Bu Risma itu sampai akhirnya nutup doli itu kan ya karena itu. Karena melihat mesak kita cilik-cilik disangoni 10.000, 5.000 nggo jajan ning kantin, sing 5.000 nggo jajan ning doli gitu loh. Terus nek 5.000 niku terus nggih ngoten nika. Menungso niki terus rupane kaya ngopo kan gitu loh. Bentuknya kayak apa gitu loh. Bahkan
wis koyo toilet umum gitu kan. Maka yang harus kita pahami ketika kita naudzubillah nggih memprasangkai Allah itu ngasih rezeki kita isone enenge mongko dalan haram, korupsi, nyolong lan sak piturute, ya sajeke urip nggih niku sing jenengan dapat. Tapi kalau kita kemudian tadi untuk Allah wa antum muqinuna bil ijabah mangdonga dan jenengan yakin nek donga jenengan niku kabul dan yang jenengan suwun niku Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak, ya Allah mangcukupkan kami dari yang halal saja bukan yang haram, dan mangcukupkan juga kami hanya dari Engkau aja bukan yang lain, ya Allah pasti ngasih gitu loh. Dan ngapunten saya secara pribadi ngguteke bola-bali Pak. Jadi saya pernah ngalami satu keadaan nih duwe enten utangan sekitar 100 juta kula lali pas niku nggih napa kula lali. Terus tiba-tiba dia semua wayahe bayar itu. Kan janjinya misal sekian bulan. Sekolah njaluk mundur bisa itu. Ke saudara, ke adik istri saya kalau salah. Terus ketika kemudian wis wayahe bayar, lelah yo urung kepikiran entuk kok didite itu 100 juta, 100 pinten, 120 sak pinten gitu. Ya sisane mong ndonga itu sak kenceng-kenceng gitu kan. Ya akhirnya kemudian enten wae piyai sing kemudian ngekeki garapan proyek gitu kan. Terus kita kerjakan ya untuk duit semono ya mung dienggo lewat tok gitu. Garapane kula garap entuk napa? Entuk fee ya kula kekeki. Jadi kula kaya entuk turane ya mesti dibangan itu. Tapi sudah, yang penting utang lunas hati ayem gitu. Maka mang cobi, artinya jenengan mang ndonga sak kenceng-kencenge terus jenengan tanamkan seyakin-yakinnya nopo sing jenengan minta sumangga gitu kan, maka insya Allah akan selalu ada jalan. Wah terus ngene iki dicandai karo Pak Tuwino, kerjaku mau nukang gitu kan. Nah kalau jenengan paham makna bahwasannya wa antum muqinuna bil ijabah, maka senajan nukango, senajan jenengan wis kerja ngapunten dadi buruh gitu kan, maka dengan jenengan banyak berdoa kepada Allah, Allah itu nanti akan tiba-tiba Pak ngekei nek cara wong Jawa ngarani wangsit. Nek dalam Islam istilahnya ilham untuk panjenengan niku kemudian nglakoni sesuatu atau duduhke jenengan untuk ketemu seseorang yang pada akhirnya itu kemudian ada obrolan, yang obrolan itu kemudian akan ketemu dalan yang tadinya jenengan buntu. Aku nek nukang atau nek buruh gajiku semene entuke kira-kira yang semene isone monggo iki ya, misal kayak wis duwe rumus ngoten. Tapi ketika jenengan donga dan penuh keyakinan, Allah itu akan kemudian ngasih jalan. Dari jalan itu jenengan akan ketemu dengan orang yang kemudian orang itu akan membukakan solusi yang enggak kepikir sama sekali. Makanya itu bagian dari ketakwaan. Nah, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yarzuqhu wa may yattaqillaha" apa tadi lali? Apa Pak? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah itu loh. Siapa yang bertakwa kepada Allah akan dikasih jalan keluar. Dan kemudian dikasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Karena umumnya orang iki masalahnya masalah duit. Jadi kadang yo jalan keluarnya sing dikarepke jalan keluar sing ujung-ujungnya enek sing ngekeki duit. Nah, cuman jalan keluar dalam Islam itu enggak selalu tiba-tiba orang datang nggawa duit gitu mboten. Tapi kadang iki enek garapan itu iso garap pikiran gitu. Atau tiba-tiba orang itu kemudian ketok tular, oh sing iso garap iki jenenge Tito, mae tipes digoleki. Jadi jenengan lagi ndonga ngene tiba-tiba kula nuwun itu. Ngoten niku Pak. Makanya yang harus jenengan pahami muqinuna bil ijabah. Mang yakin nek Gusti Allah niku mireng tur akan menjawab dengan catatan panjenengan kita membereskan urusan halal haram tadi lho. Umben-umben haram tinggal ge. Wis ra mendem, ya banyune iki banyu ling nyolong apa le mboten? Ora nyolong kok wong iki mung saka pam. Lah pame bayar ora sih nyontek. Kan enten tau nyontek pipa pam niku to. Pipa pam lewat ngarep omahe atau ora masang meteran melu nyontek gitu kan. Masuk listrik barang orang masang meteran melu nucepke apa kae dom atau apalah paku itu enggak boleh itu. Nah, dicek semua, terus aman semua, monggo mang minta dan muqinuna bil ijabah. Kemudian Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau kemudian kita ini kamangane ndonga ya tadi ngebut ya-yaan sak kenenge njaluk ning kaya wong ra butuh gitu kan.
Sampai ada orang tuh menjaluk, ya Allah bantu saya untuk lunas utang. Kalau jenengan mau, kalau enggak ya sudah lho, ngono lho. Piye ngono lho. Jaluk-jaluk wae, tunjukkan kalau kita itu orang rendah. Makanya Allah tekankan wa antumul fuqara ila Allah, kowe iki wong ora duwe di mata Allah. Ya kita minta selayaknya panjenengan sebagai rakyat nek nyuwun napa pengajuan proyek di kampungnya di ACC sama lurah atau yang lebih tinggi gitu kan. Kita ini butuh septic tank komunal agar sumur kita tidak terkontaminasi gitu kan. Jadi ini harus di ACC proposalnya karena kami ini masyarakat yang miskin, masyarakat yang harus dilindungi kesehatannya. Wah kan ngono ki golek kalimat piye carane supaya pejabatnya mengiyakan kan ngoten rakyatan kok terakhirnya untuk kayak pirang persen gitu. Nah maka hal seperti ini juga harus jenengan aplikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu jenengan pas jaluk itu tenanan gitu. Tenanan, perlu yo nangis-nangis ya Allah niki nek jenengan mboten kabulke terus sinten kula ajenten pundi kula nyuwun ten sinten wong kula niki nggih mboten gadah sinten-sinten Pak Mbok nggih pun mati apa mau urip yo Pak Mbok kula nggih wong ra duwe ya ngoten lho. Pramila kula sakniki yatim piatu mangtulungi wong tangga kula sebelah omah yo ora gagas kula, Mbak Yu Mas kula yo ora ngurus. Kula enten nggih namung panjenengan kula nyuwun ya Allah ngoten lho Pak. Insya Allah kabul, tinggal jenengan meh jaluk napa sumangga ngoten nggih. Nek wong yo pengen munggah kaji, pengen umroh, ning ora tau ndonga gitu kan, yo ora tau kabul, yo wajar wong ora tau njaluk. Tapi cobi mang njaluk. Lah ngomongnya ngantri dawa Mas, niku kan mung rumus sing disawang. Barangkali jenengan minta ngerti-ngerti, nek wong sugih hilap gitu kan. Dhek ngomong wis janji pokoke anggere ketemu wong metu ka masjid rupane ra duwe langsung tak tawari sesuk mangkat kaji lho barangkali lho Pak. Enten piye ngoten niku ten pasar gede gitu kan. Niate pun ngoten, tukang parkir dicekel, kowe gelem nggah kaji ora gitu. Ya purun wong kula ngipi pun daku. Ayo daftar sesuk mangkat. Ngoten lho. Wis enten sing ngertos, ngoten enten gitu kan. Makane mang nyuwun kali Gusti Allah. Mengke soal jalaran niku yo tetep menungso, mboten terus dicebloke kok langit duit itu mboten. Makanya para sahabat itu mengatakan bahkan kalau sendal kami itu putus, jebat, tugel, sendalnya para sahabat itu kan kulit terus enten taline, sok-sok nggih tugel ngoten niku. Nah, cara sendal jepit itu jebat atau ketil itu. Kami itu mintanya sama Allah. Nek nggih terus mboten kok langit diceblokke tali sendal mboten. Nggih mungkin ngerti-ngerti koncone nawari sendal atau mungkin ditukokke sendal atau mungkin nenek tali sendale kancane nganggur dikeke. Ngoten niku lho. Nah, itu tuh rumus dalam Islam itu ngoten niku dan kita harus selalu senantiasa meyakini semua rezeki yang kita punya apapun itu walaupun masih lagi kerja, walaupun masih lagi bertani, berdagang, bisnis, tetap semua sumbernya dari Allah. Kita udah bahas nek korun sing kaya ngono wis salah kok. Uditu min ilmi, aku ngene mergo aku pinter, sekolahku akeh, ilmuku dawa. Enggak boleh orang ngomong gitu. Senajan tenan pinter, bisnis yo pinter, cara dagang yo lancar, agar yakinke wong yakin, tapi kan enggak boleh kita mengatakan gitu ya. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dereng toh? Dereng. Kemudian termasuk adab dalam berzikir adalah menjaga khasyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman tuh kalau kemudian ingat Allah, berzikir kepada Allah, hatinya itu getar saking takutnya. Jadi kita itu dalam mengingat Allah tuh bisa dua, takut atau penuh harap, penuh rindu untuk pengen kejumpa Allah, atau takut kalau kemudian kita salah berbuat di dunia malah ra ketemu karo Gusti Allah. Makanya panjenengan nek mirengke murotal niku napa sakniki YouTube segala macam niku tinggal didelok ngapunten rupane wajahe pasuryane imam-imam haram niku mang goleki nggih sosok bahasa Inggris barang sih, tapi sakniki pun akeh sing upload nggih bahasa Indonesia. Imam haram menangis ngoten. Niku terus mang setel ning pang golek isik niku sing diwaca ayat napa surat napa ayat pira mang goleki terus jenengan kan ngapunten nggih sok ora ngerti artine to. Nah niku mang golek Quran terjemahan. Niku mang setel sing bianter terus karo mang waca terjemahane. Insya Allah Pak nek ati jenengan mboten atos, jenengan delok wonge nangis refleks langsung melu nangis. Karena mesti dia itu nangis punya sebab. Mungkin maca ayat-ayat neraka, mungkin kelingan boe,
mungkin ayat itu cerita tentang siksa yang diterima oleh orang-orang yang berdosa. Mungkin ayat itu bercerita tentang dahsyatnya hari kiamat. Mungkin ayat itu bercerita tentang kesedihan manusia-manusia yang luput dalam beribadah di dunia sehingga mereka mengemis rahmat Allah di akhirat, gitu kan. Macam-macam. Wah, niku nek jenengan pengen ngrasake sing dirasake Pak Imam niku carane ngoten niku. Jadi, tapi nek ngapunten nek jenengan saged bahasa Arab, gitu kan. Nah, monggo ora usah nyedak Quran ditonton niku. Wah, ngerti wacanane iki artine iki melu nangis, gitu. Bahkan ketika kita tarawih di Masjid Haram, maka Imam Haram itu nangis pada kondisi tertentu. Jamaah-jamaah Indonesia sing mungkin ya ora ngerti artinya apa, melu nangis Pak, gitu. Melu berbesmili, gitu. Makanya pentingnya panjenengan nek saged, gitu kan. Misal pas momen-momen tarawih ngoten niku mang pados imam-imam yang bacaannya baik, dia ngerti yang dibaca, gitu kan. Tujuannya nggih ben nglembutke hati. Jadi mendengarkan Quran itu kalau sambil meresapi, itu dikatakan kayak di ayat ini tadi loh, Quran surat Al-Anfal ayat 2, wajilat qulubuhum. Ten ati niku senggring-senggring gitu nek bahasane kanca kula merinding, bulu-bulu berdiri, gitu kan. Terus ngerti-ngerti sesenggukan dan nangis Imam Haram niku wonge pun sepo-sepo ya nangis ya cah cilik kelangan pendungan niku. Karena memang bener-bener niku cara untuk melampiaskan. Nah, kemarin saya ngisi pengajian haji dan Sumber niku enten ibu-ibu tanya, boleh nggak kita sholat dalam kondisi nangis ya? Saya bilang boleh, tinggal nangisnya apa dulu, gitu loh. Nek nangisnya kelingan tange ukeh niku ya ketoke kurang patut gitu. Terus akhirnya dhek cerita pas ngomong niku karo nangis ya. Kelingan bojone yang sudah mendahului, gitu. Oh niku sae, gitu. Sae. Nah, tinggal waktu jenengan kelingan niku, berarti jenengan harus kemudian apa kata Nabi SAW tentang orang yang cerdas? Kata Nabi, orang cerdas al-qayyisu, yaitu alladzi yuksiru lil mauti dzikron, yaitu orang yang banyak mengingat maut. Wong cerdas. Nah, karena sing dieling-eling niki garwane yang sudah sedo, maka dia kemudian mengingat garwane. Maka kata Nabi SAW, summa ba'dahu istidadan, bar kelingan cepat-cepat. Nah, kadang sing dieling-eling ini garwane sing pun sedo, maka langkah selanjutnya adalah ya dilengkapi cepak-cepakane. Cepakane sinten nggih garwane sing sedo niku. Makanya kalau kasih masukan, begitu jenengan salat kemotan beliau, maka dalam sholat itu ada dua kondisi di mana doa itu mustajab, yaitu yang pertama ketika dia sujud, kata Nabi itu waktu di mana dia dan Robnya itu sangat dekat. Insya Allah nanti kita bahas pada poin berikutnya. Sidik mulai. Nah, kemudian yang kedua ketika setelah tasawuf akhir, tasawuf akhir nih kon jenengan minta berlindung dari 4 hal, maka jenengan diminta atau boleh berdoa apa saja. Nah, maka saya sampaikan kepada ibu itu, maka pas jenengan sholat, jenengan kemutan beliau, pas jenengan sujud niku lho, mang dongake Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau Allahumma gfir zauji, ya Allah munilah suamiku, atau nopo lah donga sing kira-kira cocok dienggo beliau. Termasuk ketika mau salam niku, jadi bar innaka hamidum majid, terus minta perlindungan dari 4 hal, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian dari fitnah dajjal. Nah, kemudian tambahi lagi doa untuk beliau. Ning bahasa Arab, ampun bahasa Indonesia, karena ini rangkaian sholat, gitu kan. Nah, maka kalau jenengan melakukan itu, insya Allah nangisnya jenengan itu mboten sio-sio. Tapi nek mau pas sholat kelingan terus nangis terus wis ya, gitu kan, yo iman-iman itu. Jadi ditutuke kangge niku. Niku nek sing dieling-eling wong liya. Tapi nek nangis kelingan kita sendiri, dosa kita banyak, ya berarti summa lima ba'da usidadan, berarti yo okeh-okeh tobat, okeh-okeh istighfar, okeh-okeh beramal soleh, gitu kan, okeh-okeh wirid, okeh-okeh zikir, sehingga persiapannya itu tambah matang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih sikap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.